Hai, annyeong, saya Mimin Serianti. Selamat bertemu dan mari saling belajar. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan aksi nyata saya pada modul 2.3 mengenai coaching sebagai supervisi akademik dengan mempraktikkan pra-observasi bersama rekan sejawat saya. Mau tahu bagaimana pra-observasi bersama rekan sejawat saya yang sudah saya praktikkan? Mari kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Baik-baik. Sehat ya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu, pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi sebagai langkah awal Ibu agar lebih siap dan terbuka pada saat proses pembelajaran. Siap ya, Ibu? Ya, insya Allah. Oke, Ibu, pada kegiatan pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya, Ibu? Boleh. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan apa sih? Karena untuk saat ini kita masih masuk ke materi bab 1, sehingga saya ingin menjelaskan tentang klasifikasi bunyi melalui pengamatan jarak. Ini mau mengajak anak-anak itu melakukan praktikum pengamatan terhadap bunyi atau jarak. Tentang klasifikasi bunyi dengan praktikum ya, Ibu? Iya. Oke, nah untuk area pengembangan yang Ibu capai itu seperti apa? Saya menginginkan anak-anak itu mengenal, kan selama ini hanya mengenal jamur yang makroskopis, kan sebenarnya jamur itu ada yang mikroskopis juga, sehingga mengajak anak-anak itu untuk mengenal jamur mikroskopis melalui pengamatan. Keren sekali, Ibu. Baik, kalau untuk model pembelajarannya itu seperti apa, Ibu? Kita melakukan praktikum, ya, pengamatan langsung terhadap objek dari jamur, misalnya jamur tempe, kemudian tape, kemudian jamur-jamur yang ada pada roti, untuk roti-roti yang kadaluarsa, biar anak-anak ini tahu bentuk yang sesungguhnya. Luar biasa, Ibu. Terus kalau untuk penilaiannya bagaimana, Ibu? Dari hasil pengamatan itu nanti didiskusikan, jadi kita mengambil nilainya dari diskusi kelompok itu. Diskusi kelompok ya, Ibu. Supaya anak-anak itu lebih aktif dan dengan praktek itu kan akhirnya menyenangkan. Kalau hanya media gambar terus membaca itu jenuh, jadi langsung praktek saja. Ya, setuju, Ibu, setuju. Terus untuk sasaran kelas dan waktu pelaksanaannya kapan, Ibu? Untuk bunyi ini materi kelas 10, jadi sasarannya untuk kelas 10. Jadi saya karena mengajarnya kelas 10 6 sampai 10 9, sehingga kelas 10 ya jadi sasarannya. Kemudian pelaksanaannya kita ambil saat jam pelajaran itu saja. Karena satu jam karena kita setiap kali pertemuan itu 3 jam pelajaran. Jadi kan pas untuk praktikum juga. Itu ya. Oke. Kira-kira dari yang Ibu ingin melakukan ini, berarti kan terdapat kelebihan dan kekurangan ya. Kira-kira kelebihan dan kekurangan itu apa, Ibu? Ya, kalau kelebihannya itu kita bisa langsung mengamati objek sehingga anak-anak merasa terpuaskan, apalagi kalau saat praktikum itu menggunakan mikroskop, terus media itu benar-benar jelas, oh berarti jamurnya itu seperti ini. Nah, itu anak-anak akan bangga. Tapi kerugiannya kadang memang memerlukan waktu yang lama, jadi harus banyak menggeser-geser objek karena kan tidak langsung bisa terlihat, karena biasanya itu untuk mengamati jamur itu harus mengambil bendanya itu juga lama, menggunakan istilahnya itu harus telaten gitu loh, jadi nggak langsung bisa terlihat. Tapi selain menggunakan objek yang asli, kita juga menyediakan adanya preparat awetan. Artinya preparat awetan itu sebagai literatur saja. Terus kemudian selain itu juga menggunakan buku atau media elektronik untuk literaturnya jamur itu. Yang dilihat anak-anak di objek nyata itu dengan yang ada di literatur itu sama, buat saya. Kalau sama berarti anak kan merasa bangga, oh saya sudah bisa melihat. Iya, luar biasa sekali, Ibu. Tadi mengamati objek, tapi juga ternyata ada kekurangannya, Ibu. Iya. Kan
banyak waktu ya Ibu. Iya, terus harus menggeser, iya, memerlukan waktu karena kita harus telaten. Iya. Objek yang kita ambil itu tidak selalu terlihat jelas, jadi harus digeser kanan ke kiri gitu. Wah, luar biasa Iya. sekali Ibu. Nah, proses pembelajarannya nanti pasti sangat menyenangkan sekali. Ya, untuk apa namanya praktek itu anak-anak selalu antusias. Antusias ya, Ibu. Ya. Senang sekali karena mereka bisa berekspresikan karena biasanya tidak hanya jamur yang dilihat, mungkin nanti sekelilingnya ya semut atau apa yang kelihatan. Jadi mumpung mereka menggunakan apa namanya mikroskop sehingga saya bebaskan mereka. Yang penting tujuan utamanya mengamati jamur sudah selesai, mereka boleh berekspresi yang lain. Keren Ibu, jadi memberikan waktu untuk siswa mengeksplor apa Iya, yang disukainya ya. biar apa sekalian mengetahui lah. Oke Ibu, tadi penyampaian Ibu sangat luar biasa sekali mengenai apa yang ingin Ibu capai, dan Ibu juga paham apa kekurangannya. Nah, sebenarnya apa sih Ibu tujuan utama dalam pembelajaran yang akan Ibu terapkan ini? Ya, tujuan utama untuk pembelajarannya kita memang itu apa? Yang utama adalah apa namanya istilahnya mengajak anak-anak itu mengetahui bentuk-bentuk jamur mikroskopis yang ada di sekitar kita. Karena kita kan kadang nggak tahu makan roti ternyata rotinya berjamur terus menyebabkan penyakit dan lain sebagainya, sehingga kok itu berbahayanya. Sehingga selain itu kan kita selain mengetahui bentuk-bentuk dari jamur, terus kemudian apa namanya juga bahayanya. Jadi jamur itu selain melihat bentuknya, kita juga menerangkan jamur-jamur itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan bagi manusia. Oke, jadi nanti pengetahuan siswa makin tambah Iya, luas dan benar. itu Ibu. Oke Ibu, rencana yang ingin Ibu terapkan ini sangat luar biasa, keren sekali. Selain bisa membantu anak mengeksplor tentang dunia sekitar, Ibu nanti juga bisa ngerti, contohnya seperti kalau misalkan jamur di roti itu pasti kan ada roti yang bisa jamur. Iya. Jamur apa sih kira-kira? Iya. Kurang lebih gitu ya Ibu. Iya, Ya? iya. Baik Ibu, mudah-mudahan hal yang Ibu rencanakan akan terlaksana dalam proses pembelajaran dan dengan lancar, dan setelah kita melakukan pra-observasi ini kita bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi. Oh iya. Bisa ya Ibu? Insya Allah. Iya, terima kasih Ibu atas perbincangan kita yang begitu hebat ini. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu rencanakan terjadi. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kemarin kita sudah mempelajari tentang bumi, kemudian bakteri yang masuk dalam arkai bakteria dan eubakteria, serta yang terakhir adalah protista. Nah, untuk lebih memperdalam pengalaman kita supaya nanti kalian itu tidak mengangan-angan bagaimana ini, oh berarti kita langsung saja sekarang waktunya kita mengamalkan, biar kalian tahu lebih langsung seperti yang diterangkan. Nah, sebelum kalian melaksanakan praktikum, Jumur akan mengurutkan proses atau prosedur kerja dari pengamatan. Yang pertama, metodenya sudah disiapkan semua, gitu. Bahannya sudah siap kan? Ya. Tidak pernah menggunakan mikroskop? Nah, di mikroskop yang sudah kalian hadapi itu memang perbesarannya belum ada di situ. Jadi di lensanya di sini ada yang ini belum ada. Maka kalian nanti sementara menggunakan lensa dengan perbesaran 10 kali saja, ya. 10 kali. Jadi kita cari yang sedang, tidak terlalu tinggi. Yang di sini paling tinggi perbesarannya adalah 45. Ya, kita menggunakan yang 10. Jadi nanti yang bentuknya seperti ini dipasang pada sisi yang sebelah sini, gitu. Kemudian nanti yang ini, nah ini kita pasang di atas sebagai ini, nah di atas ini. Ini 10, kemudian ini 10, berarti perbesarannya berapa? 10 kali 10? 100. Jadi nanti dari bahan yang sudah kalian
yang kalian bawa itu nanti diamati. Jangan lupa untuk mengamati, untuk membuat supaya mikroskop kita ini bisa dilihat dengan bagus. Makanya karena mikroskop kita ini pakai mikroskop monokuler, jadi tidak ada cahaya langsung, sehingga kita mencari cahaya. Jangan lupa nanti kalau sudah dipasang lensanya di sini, lensanya di sini kita pasang, nanti baru benar nih perlihatkan ya. Ini dipasang. Nanti setelah jadi kita pasang dengan hati-hati. Nanti setelah kalian terpasang, kemudian nanti dulu ya. Kemudian ini difokuskan kacanya ya. Kaca ini adalah untuk mencari cahaya. Jadi kalau nanti kita pandang di sini, oh kok gelap, maka kacanya ini kita geserkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu nanti kalau sudah terang berarti sudah bisa digunakan untuk melihat. Kemudian yang ini, yang putaran di atas itu untuk menaik turunkan lensanya, gitu. Ini perhatikan ya, naik turunkan lensa. Jadi nanti kalau semakin dekat, oh kok karena setiap anak itu punya pandangan fokus mata tidak sama. Kayak Bu Nur ini kan min, jadi mungkin saya kalau terlalu dekat, terlalu jauh juga tidak kelihatan. Harus dekat, nanti bisa difokuskan. Kemudian yang kecil sebelah sini, atas dan bawah ini, kalau yang ini, yang atas ini untuk menggeser ke kanan dan ke kiri dari ukuran gelas objeknya nanti atau gelas kacanya itu, beker gelas ya. Kemudian kalau ini ke atas dan ke bawah, jadi menggeser ya fungsinya. Terus kemudian nanti kalau kalian pada saat ini, karena air yang sudah kalian bawa atau jamur yang sudah kalian bawa itu diambilnya sedikit saja, kita kasihkan di ini kita nanti menggunakan ini ya kaca objeknya. Jadi nanti jamur yang sudah kalian siapkan itu, misalnya ada jamur tempe yang seperti kapas miseliumnya itu saja yang diambil, jangan sampai sak tempe-tempenya ya. Jadi nanti kalau diamati di bawah mikroskop nggak kelihatan gelap, makanya hanya diambil yang seperti kapas saja, satu helai atau beberapa seret gitu, kemudian kita pasang di sini. Memang biasanya menggunakan metilen blue untuk membuat jamur itu kelihatan biru, tapi kita nggak punya ya, habis karena kering, karena sering nggak dipakai maka mengering, akhirnya kita nanti tidak bisa menggunakan, tidak akan kelihatan. Nah baru kita pasang, kemudian kita geser ke seperti yang dulu sebutkan tadi, sesuai dengan fokus kalian masing-masing ya, itu ya. Begitu juga dengan air, karena kalau air nanti posisinya mesti tumpah, maka agak diluruskan gini biar tidak tumpah ya. Jadi nanti diambil dengan menggunakan pipet. Ini sudah boleh sediakan, ada pipet tetes, ini ada pipet tetes ya, ini ada pipet tetes, nanti silakan bergantian. Begitu juga nanti bakteri ya, kita sama, jadi nanti bakteri juga menggunakan kaca objek ini untuk menaruhnya. Kemudian nanti karena kita akan membuat perbandingan, sebab nanti ini namanya, kalau kita membuat sendiri namanya preparat basah, tapi kalau kita menggunakan preparat yang sudah jadi, ini awetan keringan, ini juga untuk membandingkan saja. Oh kalau di yang sudah preparat awetannya kok begini, punya saya kok begitu gambarnya, sebenarnya sama, cuma kita waktu saat mengambil itu posisinya saja yang ya. Tapi nanti kalian boleh browsing, melihat literatur yang ada. Oh misalnya jamur tempe, oh bentuknya seperti apa ya, jadi biar nanti nggak keliru, nanti tempenya dulunya hitam, kok jamurnya hitam saja mentol ya, bukan ya. Jadi harus ada ada rhizoidnya, ada miseliumnya, kemudian ada stolonifernya dan seterusnya ya, oke.
Ini nanti kalau sudah selesai pengamatan preparat basah baru bisa dipahami ya. Oke, sekarang laksanakan. Ini satu tadi. Apa tak putri? Mas, lihat toh mas, nenek kono mas. Nah, dioperasikan mas. Ganti ya? Pengamatan yang sudah kalian lakukan tadi, nanti jangan lupa hasilnya kalian laporkan ke guru minggu depan. Jadi sudah apa yang sudah kalian amati, ada bakteri, ada jamur, gitu. Memang kemudian ada protista, memang setiap pengamatan itu tidak selalu sempurna. Ya karena apa? Memang harus kalau kalian mengambilnya jamurnya itu menjadi
bagaimana perasaan setelah melakukan pembelajaran yang sebelumnya sudah direncanakan? Alhamdulillah, kalau kita sebelum melakukan pembelajaran itu kita rencanakan dulu atau kita biasanya kan prakteknya di RPP ya, tersesuaikan di sekolah masing-masing. Jadi seakan-akan atau lebih runtut, terus lebih dalam menyampaikan itu mungkin lebih enak karena begitu sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana proses pembelajaran saat itu? Proses pembelajaran kelas kan biasanya saya sesuaikan dengan materi karena mapelnya biologi ya seperti yang kemarin ya, anak-anak itu kok lebih senang kalau praktek dan guru pun dengan praktek itu menjadikan anak-anak lebih aktif, lebih kreatif. Kalau praktek akhirnya kan melibatkan semuanya. Kalau hanya diskusi saja kayaknya kurang kurang optimal juga karena yang kalau diskusi itu anak-anak yang menjawab dan yang bertanya itu saja, tapi dengan praktek terus kemudian nanti dengan kelompok terus didiskusikan itu lebih enak, lebih merata, jadi misalnya semuanya karena anak-anak itu kalau disuruh praktek itu kok kelihatannya lebih antusias. Jadi kemarin materi yang saat kan pengamatan umur anak ya pada saat diskusi kalau sudah praktek terus kita diskusi itu lebih anak-anak lebih paham, lebih banyak yang bisa menjawab pada hanya membaca karena anak-anak sekarang kan kurang suka membaca. Iya, mesti ada kendalanya. Kalau misalnya praktek itu biasanya yang menjadikan kendala itu anak-anak itu kalau tidak dikelilingi, saya harus keliling, karena kalau tidak gitu mereka duduk santai, tidak aktif. Makanya guru itu harus selalu melihat dari kelompok ke kelompok. Jadi kalau ada yang nggak kerja, pokoknya kalau nggak kerja nggak dikasih nilai lah, gitu baru mereka itu akhirnya aktif semua. Jadi kendalanya yaitu tadi ya, kadang anak-anak itu banyak yang tidak aktif, yang aktif ya itu saja. Tapi kalau insya Allah kalau dengan praktek terus guru juga aktif berkeliling untuk menilai atau menanyakan sesuatu, memberikan masukan-masukan dari apa yang ditemukan anak-anak, insya Allah anak-anak malah nanti bisa lebih aktif. Mengontrol iya, karena praktek terus gurunya harus mengontrol, misalnya sudah ditemukan, nah itu nanti harus ditanya satu-satu per kelompok. Kalau nggak gitu ya anak-anak itu yang satunya ada yang duduk saja, yang nunggu temannya, makanya saya suruh gantian. Jadi setiap anak meskipun berkelompok itu laporannya meskipun berkelompok harus setiap anak harus mengumpulkan. Jadi tujuannya guru aja, tidak siswa aja yang aktif tadi. Iya, iya. Proses pengamatan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau yang terakhir Iya. kira-kira itu dari proses pendidikan yang kira-kira adakah yang perlu ditingkatkan? Iya, yaitu keaktifan anak-anak yang perlu ditingkatkan. Kemudian misalnya saya dalam karena biologi ya, jadi praktek itu sebelum praktek itu berarti anak-anak itu memang harus dikasih rencana prosedur apa yang harus dilakukan. Jadi cara dari yang akan dilakukan apa saja. Jadi prosedur praktikum itu harus disampaikan ke anak secara runtut. Kalau tidak begitu kadang anak-anak itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus dikasih masukan bahwa seorang peneliti itu juga beri asal meneliti tapi harus punya sifat sabar. Jadi itu harus diajarkan juga ke anak-anak.
memberikan pra-observasi, kemudian observasi, terus hari ini pasca observasi. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan dapat buat anak tuh aktif, tidak anak aja, tapi kita juga selalu mengikuti atau memberikan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi praktik pra-observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan sejawat saya. Terima kasih. Annyeong.